Kemudian hikmah yang kedua, kata musannif rahimahullahu taala, ma taraka minal jahli syai'an man arada an yahdutha fil waqti ghairu ma azharahu Allahu fihi. Ma taraka orang ninggalakan minal jahli saking kebodohan syai'an ing suwiji-wiji sapa man uang arada kang karep sapa man an yahdutha atau an yuhditha ing yen to nyiptaaken sapa man fil waqti ing dalam waktu ghairu ma ing saliyane barang azharahu kang nampakaken sapa Allah ing ma azharahu kang nampakaken ing ma sapa Allahu Gusti Allah bihi ing dalem. Nah, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, beliau mengatakan tidaklah seseorang yang ingin membuat selain yang Allah Ta'ala tampakkan di dalamnya, di dalam waktu yang dia laksanakan, dia itu tidaklah meninggalkan kebodohan sedikit pun. Maksudnya seseorang yang ingin membuat kesibukan selain tugas yang telah Allah berikan kepada dirinya, dia itu sedikit pun tidak meninggalkan kebodohan. Dalam arti orang yang ingin merubah tugas yang telah Allah berikan kepada dirinya di dalam waktu itu, dia adalah orang yang sangat bodoh. Nah, sehingga karena manusia itu terkadang merasa dirinya pintar, tidak merasa bahwa dirinya bodoh. Itu. Sehingga dia itu ingin merubah apa yang telah Allah atur. Sementara pengaturan waktu, pengaturan kesempatan kepada seorang manusia atau kepada semua manusia itu kan semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ngapain kita itu harus capek-capek gitu kan, harus membuang-buang waktu dalam hal yang sebenarnya bukan hak kita untuk merubahnya. Nah, makanya di sini diperingatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, kata beliau, tidaklah ma taraka minal jahli syai'an, tidaklah meninggalkan kebodohan sedikit pun seseorang yang ingin menampakkan selain yang Allah Ta'ala tampakkan di dalam sebuah waktu. Oke, berbicara kebodohan itu apa sih? Bodoh itu apa? Jahil itu apa? Jahil itu ketika seseorang tidak mengetahui. Ya, kebodohan itu adalah lawan dari mengetahui, lawan dari ilmu. Lawan dari ilmu itu adalah bodoh, tuh kan? Atau arti dari bodoh itu adalah adamul ilmi bil maksud, tidak mengetahui tujuan. Tidak mengetahui tujuan itu bodoh. Ya, itu versi lain. Ya, dalam arti kebodohan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama basir, standar bodohnya, biasa-biasa. Yang kedua murakkab, kebodohannya itu kuadrat. Bodohnya murakkab. Kalau yang pertama yang basir, ya, yang biasa, an yajhal wa ya'lam annahu jahil, itu adalah seseorang yang bodoh dan dia sadar bahwa dirinya bodoh. Pertama. Kedua, an yajhal jahlahu. Yang kedua itu seseorang yang yang bodoh dan tidak sadar bahwa dirinya bodoh. Nah, tetapi dari kebodohan ini ada kebodohan yang paling parah. Itu apa? Wa akbahul jahli al-jahlu billah. Seburuk-buruknya kebodohan itu adalah kebodohan tentang Allah. Satu. Yang kedua, wa ingkaruhu, mengingkari Allah ba'da talabi ma'rifatihi, setelah dia meminta ma'rifat, kenal
dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah orang yang bodoh. Orang-orang yang setelah berdoa, ya Allah saya minta makrifat kepadamu, saya ingin berkenalan dengan dirimu, saya ingin mencintaimu, saya ingin tahu dirimu itu seperti apa, sifatmu itu seperti apa, zat kamu itu seperti apa. Dia meminta kepada Allah dengan permintaan-permintaan yang seperti itu. Nah kemudian setelah itu terjadi sebuah kejadian yang membuat dirinya itu galau, sehingga leslah, ngapain saya itu minta makrifat kepada Allah Ta'ala, toh sampai sekarang saya itu nggak diberi makrifat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mundur. Nah seburuk-buruknya seseorang yang bodoh itu adalah orang yang ingkar kepada Allah, orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala setelah dia itu meminta kemarifatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sehingga adab dari seseorang yang ahli ma'rifat, adab dari seseorang yang ahli ma'rifat yang hakiki, yaitu apa? An yukhirral asya'a fi mahalliha. Dia menetapkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Wa yasiru ma'aha ala sayriha. Dan itu berjalan dengan benda-benda tadi, sesuatu tadi ya sesuai jalurnya. Fakullama abrazatul qudrah lil 'ayan fahuwa fi ghayatil kamali wal itqan. Maka setiap kali kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala ditampakkan kepada kenyataan, maka dia berada dalam posisi yang sempurna, dia dalam posisi yang sangat puncak, gitu ya. Sehingga Al-Imam Abdul Hasan An-Nuri rahimahullahu ta'ala, dan ini merupakan salah satu dari tokoh yang disebutkan di dalam kitab Ar-Risalatul Qusyairiyah. Beliau itu mengatakan muradullahu min khalqih ma hum alaih. Tujuan Allah Ta'ala dari makhluknya itu adalah kondisi yang mereka berada di atasnya. Fa idza aqamallahu 'abdan fi maqamin minal maqamat, ketika seorang hamba menempatkan, ketika Allah Ta'ala menempatkan seorang hamba dalam satu maqam dari maqam-maqamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, fal wajibu 'alal 'arifi an yuqirrahu fihi biqalbihi kainan maka yang wajib dilaksanakan oleh seseorang yang ma'rifat, yang ahli ma'rifat, itu harus mengakuinya. An yuqirrahu fihi biqalbihi, hatinya harus mengakuinya bagaimanapun keadaannya. Wa in kana la tusallimuhu syariah, meskipun hal itu tidak diterima oleh syariat. Rugubatan fil khuruji anhu bisiyasah wa yanzuru ma yaf'alullah. Ya karena dia itu suka, atau tujuannya adalah suka untuk keluar darinya bisiyasah dengan cara yang khusus, dan dia ingin melihat apa yang Allah Ta'ala perbuat gitu. Nah, sehingga orang yang ahli marifat sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu ta'ala, al-kamil, seorang yang sempurna, seorang ahli marifat yang sempurna itu tidak akan menyuruh seseorang, memerintahkan seseorang yang aslinya bekerja untuk kemudian berpindah kepada tajrid, dari bekerja pindah kepada ahli zikir yang khusus dan dia tidak bekerja. Dalam arti seseorang yang sudah terbiasa dengan pekerjaannya, yang dia itu berdagang, yang dia itu bertani, yang dia itu misalnya jadi pegawai dan seterusnya. Seseorang yang kamil, seorang yang ahli ma'rifat yang sempurna, itu tidak akan merubah posisi murid-murid yang seperti itu menjadi kondisi yang lain gitu. Karena apa? Ya karena ketika seseorang itu merubah, ketika seorang yang ahli ma'rifat merubah seseorang yang aslinya adalah tukang kerja, pegawai, pekerjalah, pegawai, petani, pedagang, kuli dan seterusnya, kepada misalnya tajrid, tidak bekerja misalnya. Jadi awalnya nanti akan ada tadi deg-degan gitulah ibaratnya.
kekhawatiran, ketidaktenangan mengenai apa yang akan dia perbuat, khawatir tentang rezeki Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Kecuali kalau memang ahli makrifat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memindahkan muridnya yang aslinya orang yang tukang kerja kemudian pindah kepada orang yang ahli tajrid, itu tidak masalah. Sehingga yang memindahkan hakikatnya itu bukan dirinya tetapi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana perilaku ahli ma'rifat atau sikap para ahli ma'rifat dengan kebanyakan manusia? Nah, di sini juga dijelaskan man amalal khalqa bisyari'ah qala khasmuhu ma'ahu. Barang siapa yang berbaur, yang bermuamalah dengan manusia atas dasar syariat, maka selamanya dia akan bermusuhan dengan mereka. Kemudian waman amalahum bil haqiqah azarahum, dan barang siapa yang bermuamalah berbaur dengan manusia yang digunakan adalah hakikat, maka azarahum, ya dia memaafkan manusia. Maka wal wajibu an yu'amilahum fil zahir bisyari'ah wa yadhkuruhu wa fil batin bil haqiqati fa ya'dhuruhu. Maka yang wajib dalam berbaur, dalam berinteraksi dengan manusia itu, dari sisi zahirnya yaitu menggunakan syariat, dari sisi batinnya yaitu menggunakan hakikat. Kalau dari sisi zahirnya dia berinteraksi dengan manusia menggunakan syariat, ya maka dia mengingatkan, dia melihat misalnya orang yang tidak pernah puasa, orang yang tidak pernah sholat, orang yang mabuk-mabukan, dan seterusnya, ya dia ingatkan, wahai fulan, itu kan engkau ini adalah orang Islam, agamamu adalah Islam, engkau dilahirkan oleh ibumu dalam keadaan Islam, ya maka kalau bisa engkau itu jangan mabuk, engkau kalau bisa engkau itu jangan tidak puasa, apalagi ini bulan puasa misalnya, seperti itu. Kalau bisa, gitu kan? Ya, dia tugasnya hanya menyampaikan, gitu kan? Ya karena memang jangankan kita sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Taala sendiri itu hanya ditugaskan oleh Allah Taala untuk menyampaikan wa ma alaika illal balagh, kata Allah Taala, dan engkau itu tidak berkewajiban kepada manusia kecuali hanya untuk menyampaikan. Ya, jadi hanya mengajak saja Rasulullah itu. Rasulullah dakwah ketika di Mekah selama 13 tahun meskipun orang yang memeluk agama Islam itu tidak banyak. Ya karena tugas beliau itu hanya menyampaikan, hanya mengajak, gitu kan. Meskipun pada akhirnya di 10 tahun akhir dari umur beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam itu kemudian berkembang secara pesat di Madinah, gitu. Nah sehingga karena ajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya berkewajiban untuk mengajak manusia saja menuju Allah Subhanahu Wa Taala, ya maka beliau itu tidak akan membebankan dirinya untuk memaksa mereka agar menjadi orang-orang yang Islam, itu kan. Makanya dalam sebuah ayat Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Seandainya kalau Allah Ta'ala itu berkehendak, maka semua orang yang ada di alam semesta ini, yang ada di bumi ini, semuanya akan menjadi orang-orang yang beriman. Apakah engkau akan memaksa manusia sampai mereka itu menjadi orang-orang yang beriman? Nah begitu juga dengan ketika seseorang berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Melihat orang yang mabuk ditabokin, dipukulin dan seterusnya.
ngelihat ada perjudian dibubarkan, ngelihat ada apa tuh rejim tuh, tempat dugem, diskotik ya, dugem, tempat dugem, diskotik tempat dugem dibakar dan seterusnya, ya kan? Kenapa? Ya lantaran amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan pada perbuatan yang baik dan melarang pada perbuatan yang mungkar. Nah sementara di sisi lain, dari sisi hakikat dia itu tidak menggunakannya. Kalau dari sisi hakikat biasanya dia memandang, oh ini adalah PSK, dia itu mungkin melakukan perbuatan ini lantaran dia dalam keadaan terpaksa. Dia mencari pekerjaan kesana kesini, kesana kemari, ternyata belum nemu-nemu. Nah barangkali ini adalah pekerjaan yang hanya dia temukan. Nah sehingga dia memaafkannya. Di samping itu dia mendoakan, ya Allah, saya melihat orang PSK ini kasihan, ya Allah, dia dihina di mana-mana, yang dilecehkan di mana-mana, kemudian anggap rendah oleh orang lain. Maka ya Allah, berikanlah hidayah kepada dirinya agar dia itu tidak kembali melakukan perbuatan itu. Nah pandangan ahli tasawuf itu seperti itu. Jadi ahli tasawuf memandang orang-orang yang melakukan maksiat itu dengan pandangan rahmah kasih sayang kepada alam semesta, ya, karena yang dia lihat itu adalah bukan orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat, tetapi itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala kepada diri mereka. Dan barangkali Allah taala itu akan memberikan hidayah kepada dirinya di akhir umurnya nanti, gitu. Ya karena memang hidayah Allah taala itu tidak bisa dipaksakan kepada siapapun. Nah makanya ketika kita mendengar ada orang mu'alaf yang baru masuk Islam, tuh kan, belum lama masuk Islam, misalnya awalnya dia adalah orang Kristen misalnya, kemudian dia pindah kepada Islam. Nah tidak lama kemudian setelah beberapa bulan dia itu murtad kembali lagi ke agamanya. Nah kemudian bagaimana? Apakah kita khawatir dengan orang-orang yang seperti ini? Ya, tidak perlu khawatir. Kenapa? Ya karena itu menunjukkan bahwasanya keimanan yang dia miliki itu belum murni, belum tulus, ya, belum maksimal, sehingga dia itu masih terganggu dengan gangguan keluarganya misalnya, sahabat-sahabatnya, atasannya misalnya, bawahannya dan seterusnya. Nah sehingga kita tidak perlu mengkhawatirkan orang-orang yang seperti itu. Ya karena hakikatnya semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, gitu ya. Ya meskipun dari sisi zahir, dari sisi syariat ya kita harus mengingatkan mereka, tetapi tidak perlu dengan ucapan-ucapan yang kasar, tuh kan? Dan dari sisi batin memberikan mereka kesempatan lagi, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka, memberikan hidayah kepada mereka dan seterusnya. Dan Imam Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala dalam berdakwah itu memberikan beberapa syarat, disebutkan di dalam kitab Lataiful Minan wal Akhlaq fi wujubi tahadduts bi ni'matillahi 'alal itlaq. Di sana beliau mensyaratkan beberapa syarat, yang diantaranya dakwah itu mengajak artinya. Dan yang namanya mengajak, otomatis ajakan yang biasanya diterima oleh orang lain itu adalah dengan ajakan yang lemah lembut. Ayo ngaji misalnya. Kalau orang yang masih belum suka ngaji, kita ajak pelan-pelan ngaji gitu. Mau dia ngaji, mau enggak, itu urusan kamu. Yang penting saya sudah menggugurkan kewajiban saya untuk mengajak diri kamu pada kebaikan. Terus yang kedua, dia itu memiliki akhlak yang baik. Orang yang mengajak itu harus memiliki akhlak yang baik.
Kenapa? Ya karena biasanya orang yang memiliki akhlak yang baik itu akan didengar oleh orang lain. Yang pada intinya syarat-syarat yang disebutkan di sana mengenai syarat-syarat dakwah dalam mengajak orang lain itu adalah kembali kepada hal-hal yang membuat orang yang diajak itu tertarik, menggunakan ucapan yang baik, menggunakan ucapan yang lembut, akhlak yang baik, kemudian ilmu yang luas, tidak ada paksaan, tidak menggunakan kata-kata kasar, kata-kata kotor dan lain sebagainya. Baru orang lain akan termotivasi untuk menerima ajakan orang yang mengajaknya. Nah, sementara adalah beberapa oknum yang dalam dakwahnya itu ngawur gitu. Di dalam arti memaksa orang lain untuk sama seperti dirinya. Ketika dirinya memiliki pendapat A, maka orang lain harus mengikuti pandangannya. Gitu. Ketika dia memiliki pandangan B, maka orang lain itu harus mengikutinya. Dan ini kan gambar gitu. Kenapa? Ya tadi kembali ke ayat, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Apakah engkau itu adalah termasuk orang-orang yang memaksakan manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Apakah engkau itu termasuk orang-orang yang memaksakan manusia agar mereka memiliki pendapat yang sepertimu, memiliki baju yang sepertimu, memiliki perilaku yang sepertimu? Tidak. Nah, ini bedanya antara pandangan ahli syariat dan ahli hakikat. Kalau ahli syariat sukanya menyalah-nyalahkan. Kalau ahli hakikat itu biasanya memberikan kesempatan, memaafkan mereka, ya kan? Kemudian mungkin memberikan penafsiran, mungkin mereka itu memiliki alasan-alasan yang lain. Nah, bisa jadi kayak gitu. Ya kan? Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang memiliki banyak kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu kan? Di antaranya Syekh Abu Utsman radhiyallahu taala anhu. Abu Utsman beliau mengatakan, "Mundu arba'ina sanatan ma aqamani Allah taala fi halin fakarituhu wa la naqalani ila ghairihi fasakhattuhu." Berkata Imam Abu Utsman radhiyallahu taala anhu, saya selama 40 tahun tidaklah Allah Ta'ala menempatkan diriku dalam satu keadaan pun kemudian saya membencinya, dan tidaklah Allah Ta'ala memindahkan diri saya dari satu keadaan kepada keadaan yang lain kemudian saya membenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak. Dalam arti orang-orang yang ahli makrifat, yang sudah kenal dengan Allah Ta'ala, yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak akan komplain, tidak akan merasa benci, tidak akan merasa tidak suka dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri mereka, meskipun mereka itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Atau sebaliknya, meskipun mereka diposisikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang paling senang, ya misalnya menjadi orang yang kaya dan seterusnya, ya mereka biasa-biasa aja. Ya karena hakikatnya yang mereka cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada hikmah selanjutnya, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsik wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita selalu diberi taufik hidayah untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.